Baik teman-teman, Pak Usman mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nahnu bi khairin walhamdulillah wa anta. Ana bi khair alhamdulillah. Sabahul khair. Salahul nur. Kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bagaimana seperti biasanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya boleh dipimpin untuk berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Siap berdoa, doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Selanjutnya Pak Usman absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Hari ini tanggal 17 November 2020. Sudah pada sarapan semua? Semangat ya? Hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, bukunya sudah dikeluarkan dari tas? Alat tulisnya sudah? Di buku itu ada di halaman 14. Halaman 14. Sudah dibuka? Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ada kata-kata motivasi hari ini supaya kita lebih semangat. Jadilah seperti pohon, akarnya kuat karena belajar mendalam yang memungkinkan tumbuh semakin tinggi mencapai kesuksesan. Siapa yang mau jadi orang sukses? Kita semua pengen jadi orang sukses. Pak Usman doakan semoga kalian nanti kalau sudah besar cita-cita kalian tercapai. Amin. Selanjutnya, Pak Usman akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, melalui kegiatan tayangan video, peserta didik mampu mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ketiga, melalui penugasan peserta didik dapat menentukan bagian-bagian tumbuhan yang tepat. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan poskan kita semuanya berdiri.
Nyanyikan lagu, masih ingat lagu hujan? Iklim hujan. Semuanya nyanyi ya. Ding 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok. Oke, selanjutnya kotaknya. Apa saja tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita? Rambutan. Rambutan. Jambu. Pisang. Sawo. Sawo.
Jambu air. Palem. Bambu. Palem. Bambu. Warna apa yang di ada serokan? Bambu. Bambu. Sawo. Kambing sawo. Apa namanya? Bambu. Bimbing. Bimbing. Apa lagi? Nah? Kak. Ya. Banyak ya pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Nah, jadi semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen yang dikeluarkan. Selanjutnya, dari lagu hujan tadi, menurut kalian yang basah pada bagian Tuhan bagian yang mana? Daun. Dahan dan nanti basah semua. Oke? Selanjutnya, sebelum kalian melihat tayangan video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, Pak Ustaz minta kalian untuk siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulismu. Sudah? Buku catatan sudah disiapkan? Nanti apa yang ada di video, yang penting kalian tulis, oke? Karena nanti ada berhubungan dengan tugas LKPD kalian. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut. Hei, lihat Suaranya kedengeran nggak? hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Ya, fungsi akar sebagai apa tadi? Menyerap air. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut, serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis?
Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, gimana? Sudah menyimak tadi? Oke, jawaban itu Osman sampaikan ya. Osman tanggapi. Oh ya, sebelum sini ada yang mau menanggapi dari video ini? Ada yang mau bertanya? Oke, selain itu ada yang mau menanggapi? Apa? Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi dari video ini? Hah? Kalau tidak, Pak Osman jelaskan ya. Terkait fungsi tumbuhan bagi manusia. Pertama, tumbuhan itu bisa menjadi sumber obat-obatan herbal. Orang dulu, mereka kalau mau berobat, kalau sakit, mereka tidak berobat ke dokter atau puskesmas tidak. Mereka mencari tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya untuk dijadikan obat herbal. Kemudian fungsi tumbuhan bagi manusia yang lainnya adalah tumbuhan sebagai sumber makan kita. Makanan kita berasal dari tumbuhan. Kita makan sayur bayam, kita makan kangkung, makan wortel, sayur sop, semua itu dari tumbuhan. Kemudian fungsi lainnya mengurangi polusi udara, karena tumbuhan itu ketika siang hari mengeluarkan oksigen, sehingga oksigen tersebut bisa mengurangi polusi udara. Nah, kemudian fungsi lainnya tadi mengurangi polusi dan menghasilkan oksigen. Selanjutnya menjaga kualitas tanah. Kalian sering lihat berita-berita longsor nggak? Tanah yang longsor. Ya. Penyebabnya apa sih tanah yang longsor itu? Pohon yang ditebang secara liar. Betul sekali, pohon yang ditebang secara liar. Kenapa jadi longsor? Ada yang tahu? Karena pohon adalah penyambung tanah-tanah agar kokoh. Iya, betul. Ada lagi jawaban yang lain? Kenapa bisa longsor? Tadi betul sudah jawaban. Ada jawaban yang lain? Coba El. Karena manusia sangat serakah. Karena manusia sangat nakal. Osman jawab ya. Kenapa? Osman lengkapi tadi jawaban dari Gibran. Kenapa ketika pohon-pohon itu ditebang secara massal itu secara semuanya ditebang, maka alhasil tanah itu akan longsor. Kenapa menjadi longsor? Karena akar itu tidak ada penopangnya. Ketika batangnya sudah ditebang, ya akarnya
mati. Akarnya mati, tidak tumbuh. Tuh, kemudian fungsi selanjutnya yang terakhir menjaga siklus air. Oke, tadi yang sudah dijelaskan ada daun. Apa itu daun? Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang dan berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kenapa daun ini identik warnanya hijau? Kenapa Albani? Karena memiliki klorofil. Klorofil, bisa, masya Allah. Tepuk tangan buat Albani. Nah, jadi teman-teman, tumbuhan itu membutuhkan makanan. Otomatis kalau membutuhkan makanan, ada yang masak nih. Siapa yang masak dan kapan waktu masaknya? Nah, tumbuhan ini cara memasaknya dia melalui fotosintesis. Fotosintesis itulah namanya memasak makanan. Di mana prosesnya? Di tumbuh di daun-daunan. Sehingga menghasilkan makanan. Seperti itu. Ini adalah daun. Selanjutnya bagian-bagian tumbuhan. Nah, tadi sudah dijelaskan di video. Ini ada daun, ada bunga, ada buah, ada batang, dan ada akar. Ini bagian-bagian dari tumbuhan. Tadi daun sudah kita jelaskan. Sekarang bunga. Bunga ini adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses tumbuhan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Jadi buah itu asalnya dari bunga dulu. Ketika bunga itu mekar, buah itu muncul. Ya, kemudian, buah inilah sebagai proses, bunga inilah sebagai proses perkembangbiakan. Artinya bahwa bunga ini terdapat benang sari dan putik sari. Yang kalian tahu lebah? Lebah itu kalau mencari madu di mana? Di bunga-bunga. Nah, ketika lebah ini mencari madu di bunga, benang sari ini tersebar sehingga ketika benang sarinya tersebar, terjadilah proses perkembangbiakan. Paham? Selanjutnya, setelah bunga ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Buah juga merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Di dalam buah ini terdapat biji. Buah ini melindungi dari biji. Nah, biji ini nanti yang akan bisa dikembangbiakan. Ketika tomat ini ada bijinya kita tanam, tumbuh nggak? Nah, inilah buah dengan biji. Selanjutnya batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, dari batang ini dia muncul daun. Muncul apa lagi? Bunga. Muncul apa lagi? Buah. Nah, selanjutnya adalah akar. Akar itu tempatnya di mana? Kanan. Ya, di bagian mana? Bawah. Paling bawah ini ya. Akar itu posisinya paling bawah di antara bagian yang lain. Paling bawah.
Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu kalau misalkan kita siram atau kita kasih pupuk, nanti dia akan diserap oleh akar dan akar akan mengalirkan ke batang, batang mengalirkan ke dahan, dahan mengalirkan ke daun, ke bunga dan ke buah. Jadi semua itu saling bekerja sama dengan baik. Udah? Oke, selanjutnya biar kalian tidak tegang, kita tes breaking dulu. Masih ingat tes breakingnya apa? Yang Jepang? Tahu, masih ingat Ya. Boleh Baik, selanjutnya tadi kan foto sudah bagikan kertas karton ya? Di Madagada sudah ada tuh ya? Ya. Nanti Osman akan bagikan lembar kerja ya buat kelompok. Jadi nanti kalian
minta kerjasama semuanya saling bekerja. Oh, benar. Nanti Pak Usman tempel ini. Kalian silakan ketua kelompoknya memilih. Pilih apa? Pilih apa, Pak? Memilih Maju, Pak. gambar yang ada di depan. Oke, teman-teman, jadi di depan ini ada bermacam-macam pohon. Ada yang bisa menyebutkan pohon apa saja? Ya, nanti masing-masing ketua kelas, ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Coba kelompok maju. Oke, ya silakan kalian pilih pohon yang kalian sukai. Jangan rebutan. Silakan. Kalau sudah, bawa ke kelompok kalian. Untuk cara kerjanya atau petunjuk, perhatian ya. Kalian sudah ada kertas karton kan? Nanti kalian buat tabel seperti ini. Ada 3 kolom, 1, 2, 3. Kolom pertama berisi tentang gambar. Jadi gambar yang sudah kalian tadi ambil, yang sudah kalian pilih, tempelkan di kolom pertama. Boleh pakai lem atau boleh pakai solasi. Kalau kalian butuh solasi atau lem, boleh di meja. Kemudian bagian kedua, bagian tumbuhan. Bagian-bagiannya tadi kan sudah ada ya, ada akar dan lain-lain. Kemudian selanjutnya fungsinya. Fungsi. Selanjutnya fungsi. Nah, fungsi kan kayak akar. Akar fungsinya buat apa? Paham? Paham dari sini? Ya, jadi masing-masing bagian ada fungsi. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 20 menit sampai jam 8. Boleh dibawa ya? Di atas saja ya? Hah? Boleh. Boleh. Buku ini ya boleh. Boleh pakai
Boleh nggak pakai penggaris nggak? Boleh. Gambarnya langsung ditempel saja ya, nggak perlu digunting. Nggak perlu digunting. Boleh nggak pakai penggaris? Boleh. Kalau tadi udah pakai penggaris. Boleh. Jadi lebih cepat. Yang penting terlihat tabel. Yang untuk spidol boleh pakai spidol buat bergerak. Kayak punya kan? Ayo semuanya bekerja ya. Semuanya akan saling kerjasama. Ayo baik. Boleh? Nggak pakai bel? Nanti guntingin ya kalau ada gede-gede. Aku nggak pakai. Tadi dulu ya. Boleh ya. Silakan saling membantu, saling bersama. Saya tindakannya seperti itu. Nanti tulis nama kelompoknya ya, nama-namanya siapa saja. Buat ambil dulu, buat dulu. Kalau bukan gambarnya sahabat, nggak apa-apa ya. Kalau bukan gambarnya sahabat,
Yang tengah bagian tumbuhan. Ya udah kalau nggak Nah, cepat lagi. Permisi.
ada satu bagian akan bunyinya apa gitu. Oke. Ini sebenarnya udah belum? Jadi, nah kalau sudah ditulisin bagian-bagiannya. Nah, tulis bagian-bagiannya. Yang tulisannya bagus ya bagus ya. Ya. Ini bantuin deh. Nanti ada boleh tulis. Ya, silakan nih. Udah buat video lagi nih udah. Buat video lagi. Buat video lagi. Masih biasa bawa lagi. Video banyak. Selain itu apa aja? Waktunya 5 menit lagi. Ayo. Tidak perlu diwarnai ya. Yang penting tulisannya jelas. 5 menit lagi waktunya. Nanti kalau sudah selesai, progresi habis. Jadi kan banyak tawarnya makan bagian yang lain ada bagian nempelin kan? Langsung tempel. Biar waktunya selesai.
yang lain juga ada yang bagian tulis fungsinya. Tulis bagian fungsinya lagi. Ayo. Yang tahu kasih tahu. Tiga menit lagi waktunya. Waktunya 2 menit lagi.
sudah selesai, nanti yang belum selesai tolong dengarkan ya. Ada yang belum selesai di depan. Yang lain dengarkan ya. Yang lain dengarkan. Oke. Posisi 2. Yang lain tolong dengarkan ya. Salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seni memperkenalkan Ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok dari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok kali ini, Pak.
Oke, sekarang hari Rabu presentasi, silakan. Betul, Pak? Lama kali Rabu. Semuanya ayo. Rabu present. Ya, yang lain tolong disimak ya. Posisi 2, posisi 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsinya. Siapa lagi? Ya. Empat. Ya, terus. Kalikan 2. Oke, betul. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan buat kamu yang Rabu. Oke. Selanjutnya Masih ngerekam. kelompok hari Selasa ya. Hari Kamis udah. Yang lainnya silakan duduk dan dengarkan. Posisi 2. Ya, buka. Waalaikumsalam.
Oke dari gua sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan menjaga biji tanaman. Selesai. Oke, sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tayo mana dari kami. Wow. Siapa dulu? Kan ada di situ. Gimana tadi? Selanjutnya terakhir hari Selasa. Yuk. Hari Selasa yuk. Ya, Amidan. Yuk, selanjutnya kelompok hari Selasa. Terakhir ya, silakan simak baik-baik. Tong 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 satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hari Selasa akan merepresentasikan pohon ting-ting. Bagian tumbuhan yang berakar, batang, daun, bunga, dan buah. Fungsinya akar untuk menyerap air, ranting untuk tempat daun berada, batang untuk menyalurkan air ke dalam daun, menyalurkan air ke daun. Buah untuk melindungi biji-biji dan menyimpan cadangan makanan. Sudah? Sekian dari kami. Kelompok hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama hari Selasa. Silakan duduk. Nggak usah. Oke? Belum? Ini. Oke, posisi 1. Selanjutnya kita refleksi ya teman-teman ya.
Gimana perasaan kalian hari ini? Senang? Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada bagian apa saja? Akar, daun, batang, bunga, dan buah. Oke, pauskan saja coba. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup? Akar. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Batang dan batang kan sebagai tumbuh, akar juga sebagai tumbuh kembang. Kemudian bagian mana dari tumbuhan yang berperan berkembang biak? Tepuk tangan buat semuanya. Oke, selanjutnya kita tutup ya. Kita tutup. Silakan semuanya duduk yang rapi. Kita berdoa. Ayo, doa. Tutup. Alhamdulillah ya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat!